Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas pada minggu pagi ini mengucapkan selamat beribadah di hari minggu keempat sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah minggu pagi ini adalah Pendeta Inyoman Jepun, MTH. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air, dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam tidak begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai, karya ciptaan Allah yang maha agung. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, memuliakan nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tidak berkesudahan. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, ikutlah, angkat suaramu, nyanyi berteman. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Saudara jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembimbing Mazmur 136 ayatnya yang pertama, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air
Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptamu bagi kami. Pada hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya hal itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mukjizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Allah yang rahmani, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Bantulah kami untuk dapat kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Karena itu Tuhan, kami memohon. Mengalir dalam hatiku, cahaya dalam rai Kakak. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Kasih yang sungguh ajaib, betapa besar kasih-Nya. Anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku. Berkat-Nya berlimpah penuh, anugerah kasih Allah. Kasih yang sungguh ajaib, betapa besar kasih-Nya. Anugerah kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu dari Alkitab yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Tolonglah kami, anugerahkanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini, lalu kemudian mengerjakannya. Layakkanlah hamba-Mu dan semua umat Tuhan untuk boleh mendengar dan berdalam kekudusan firman-Mu. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 136
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang terakhir. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu ku puji-pujian, bersyukur dan segala kemuliaan. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu silakan duduk.
Shalom. Shalom. Saya kira seperti biasa boleh dilakukan di rumah masing-masing. Silakan saudara berjabat tangan untuk berbagi damai sejahtera bagimu bersama dengan orang-orang di sekitar rumah Bapak Ibu Saudara, di dalam rumah saudara. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 ini saya tidak lagi menjelaskan apa itu Mazmur dan beberapa jenis yang ada dalam kitab kita, lalu siapa-siapa saja yang menuliskannya, tapi mari kita periksa lebih jauh. Kita akan mencari tahu mengapa bisa Mazmur 136 ini menggunakan begitu banyak pengulangan kata yang menarik. Paling tidak saudara akan menemukan 4 kali kalimat bersyukurlah kepada Tuhan, lalu 26 kali menggunakan kata hesed, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau saudara membaca seluruhnya kalimat perintah bersyukurlah kepada Tuhan, maka saya kira sangat penting untuk digali bagi saudara dan mengerti pada konteks Israel ketika berkata bersyukur itu pengertiannya bagaimana. Kata bersyukur ini Bapak Ibu Saudara berasal dari kata benda todah. Kata todah ini berarti mengangkat tangan ke atas. Hanya gitu doang, todah, mengangkat tangan ke atas. Dan ketika mengangkat tangan ke atas itu berarti bermakna melakukan pengagungan dan pemujian. Dari kata todah, mengangkat tangan ke atas ini, maka kemudian lahirlah kata kerja yadah. Dan yadah itu terbentuk menghasilkan kata Yahweh dan Odah. Berarti aku memuji, aku mengagungkan Tuhan. Sehingga kata yadah berarti bersyukur, punya maksud suatu upaya untuk membuat pengakuan tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan dari atas. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang memberi proklamasi, mencantumkan dan mengatakan tentang apa yang Tuhan buat di atas sana. Orang yang bersyukur adalah orang yang mengakui perbuatan-perbuatan Tuhan dari atas tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sekarang mari kita lihat teks kita, ada 26 ayat, dan mari kita temukan ternyata pemazmur mencoba menguraikan mengapa dia bersyukur. Paling tidak saya menemukan ada 6 alasan mengapa bersyukur. Yang pertama ayat 1, sebab ia baik. Yang kedua, ia melakukan keajaiban, ayat 4. Yang ketiga ayat 5-9, ia menciptakan langit, bumi dan segala isinya, termasuk semua proses yang rumit. Lalu yang keempat kita temukan di ayat 10-22. Ia membebaskan Israel dari perbudakan Mesir hingga tiba di Kanaan dengan segala mujizat dan kuasanya, termasuk mengalahkan raja-raja disampaikan di situ. Lalu terakhir poin yang kelima, ada 6, yang kelima, ia yang melindungi dan memelihara kita. Kita temukan di ayat yang ke-23-25. Penutupnya, saya mau tutup pada poin yang ke-6, yaitu 26 kali pengakuan hesed dalam bahasa Ibrani, kasih setianya. Dan tahukah saudara bahwa kasih setia itu merupakan sifat yang sengaja ditempelkan oleh orang Israel kepada Allah. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, tidak ada sifat hesed yang dimiliki oleh orang lain selain pribadi besar, yaitu Allah. Hesed itu atau kasih setia cuma satu-satunya sifat yang boleh ditujukan kepada Allah. Jadi ketika saudara berkata aku memiliki kasih setia, nggak bisa. Sebab menurut Israel yang memiliki sifat kasih setia atau hesed itu cuma punya Tuhan, tidak ada pribadi yang lain. Dan menariknya dia bilang, aku mengucap syukur karena hesednya Allah tidak berakhir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi saudara, dari uraian ini, poin kedua ini saya mau mengatakan, ternyata pemazmur menemukan alasan untuk mengucap syukur. Maka poin kedua ini mau mengajak kepada saudara untuk ketika saudara bersyukur melakukan yadah, harusnya memberi alasan mengapa engkau yadah kepada Allah. Mengapa engkau bersyukur? Sebab pemazmur mengatakan alasannya. Jadi menemukan alasan bersyukur itu sangat penting. Mengucap syukur bukan karena apa yang terjadi di bawah, tetapi mengucap syukur karena apa yang Tuhan buat di atas tadi. Bahwasannya untuk selamanya kasih setia, ia begini, ia begitu, ia ini, ia itu. Jadi Allah adalah subjek, saya ulangi.
Orang bersyukur dia harus tahu bedanya. Aku bersyukur karena Tuhan bikin ini, bukan karena aku alami ini. Salah. Tidak pernah, kalau saudara baca dan mengetahui tentang teologi Yahudi Israel, mereka tidak pernah bersyukur karena apa yang mereka alami. Mereka selalu bersyukur tentang apa yang Tuhan buat. Jadi kita menemukan hal yang kedua, poin kedua ini, yaitu orang bersyukur karena uraian tadi, karena tahu apa yang Tuhan perbuat dari atas sana. Kalau tadi saya menyebut 6 poin yang ditemukan oleh pemazmur. Ini catatan kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pengagungan kepada Allah dengan memberi kata sifat hesed tadi, kasih setia, seakan juga mau mengatakan dengan penuh yakin sebagai umat, bahwa apapun yang terjadi, di kondisi apapun mereka alami sebagai umat pilihan, kasih setia itu tidak berkurang. Kasih setia itu tidak berakhir. Kesalahan dan dosa sekalipun, kasih setia itu tidak berakhir. Kenapa saya bilang kesalahan dan dosa? Karena dalam liturgi Yahudi selalu ada upacara penghapusan dosa. Dan ketika mereka menyembelih korban bakaran penghapusan dosa, kasih setia itu kemudian berlanjut lagi. Jadi pengakuan bahwa di kondisi apapun kami sebagai umat, wow, kasih setia Tuhan itu tidak berakhir. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana saudara dan saya membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Saya punya 3 catatan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, objek mengucap syukur. Dari kata toda berubah menjadi yada ke arah Yahweh tadi, maka kita menyimpulkan satu hal penting ini. Tujuan objek dari perbuatan saudara dan saya mengucap syukur hanya satu-satunya kepada Allah. Jadi seharusnya Allah lah yang ditinggikan, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi lah yang diagungkan. Berapa sering Bapak Ibu dan Saudara tanpa sadar mengalami kelatahan berbicara dan jadi sepele, misalnya untung, ini pakai kata untung, saya ke kiri. Kalau saya ke kanan ditabrak saya mobil. Kenapa tidak meyakini engkau ke kiri itu karena Tuhan, bukan karena untung? Itu contoh sepele. Syukurnya saya ambil langkah ini. Kalau enggak habis ini saham. Kenapa saudara tidak berpikir kalau bukan karena hikmat Tuhan, langkah ini tidak kuambil? Jadi pengakuan bahwa aku alami ini sampai di sini karena Tuhan. Bukan aku yang harus disebut. Bukan aku yang disebut, tapi yadah berarti Yahweh yang disebut. Maka Tuhan lah yang harus diagungkan, Tuhan yang harus dimuliakan dari setiap pribadi maupun apa yang saudara alami. Ini hal yang pertama untuk aplikasi. Yang kedua untuk kita bawa pulang, temukanlah alasan untuk mengucap syukur. Tadi saya katakan bahwa pemazmur tidak menyebut tentang apa yang mereka alami. Kan dia tidak bilang begini, kami masuk Kanaan, Raja Og dikalahkan. Tidak, kan dibilang Raja Og, Tuhan mengalahkan Raja Og. Jadi Tuhan yang bekerja. Jadi alasan saudara mengucap syukur bukan apa yang saudara alami di bawah, tapi apa yang Tuhan buat di atas. Aku mengucap syukur bukan apa yang aku alami, tapi aku mengucap syukur tentang apa yang Tuhan buat dari atas. Jadi kata kerja aktif yang Tuhan buat, bukan pasif aku yang terima jadi. Kagak, engkau bersyukur bukan apa yang engkau alami, tapi engkau bersyukur satu-satunya alasan karena apa yang Tuhan buat dari atas. Contoh, ketika saudara bangun pagi, ini sepele ya, walaupun sudah jadi hal lumrah kita berdoa, Bapa kami bersyukur sudah bangun pagi. Itu kita bicara soal apa yang aku alami di bawah. Kenapa tidak merinci pengakuan bahwa saya bangun pagi karena Tuhan jaga saya sepanjang malam? Maka yang saya katakan mengucap syukur adalah aku mengucap syukur untuk engkau yang menjaga aku sepanjang malam. Beda toh apa yang aku alami dengan apa yang Tuhan buat di atas. Karena Mazmur ini sangat ketat mendefinisikan dan menguraikan tentang apa yang Tuhan buat dari atas. Bapak Ibu, kenapa saya ngotot banget begitu menekankan tentang pengucapan syukur itu bukan berdasarkan apa yang dialami di bawah, tapi apa yang dialami di atas. Karena gara-gara Paulus bilang di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, dia bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Andai kata saudara dan saya
mengucap syukur berdasarkan apa yang terjadi di bawah, saya yakin tidak ada orang yang mengucap syukur karena sakit. Karena Paulus bilang segala hal itu berarti sakit, termasuk pun kematian. Tapi karena engkau bersyukur berdasarkan apa yang terjadi di bawah, saya sudah 16 tahun jadi pendeta, belum pernah diundang oleh jemaat, Pak Pendeta tolong bikin ibadah pengucapan syukur. Loh, karena apa? Baru saja tambah infus botol ke-25. Nggak ada. Saya tidak pernah diundang dengan hal buruk untuk mengucap syukur. Karena orang mengucap syukur berdasarkan apa yang terjadi. Kenapa mengucap syukur? Baru saja dipecat di perusahaan. Nggak ada. Ketika engkau mengucap syukur berdasarkan apa yang terjadi di bawah, kita akan gagal melakukan 1 Tesalonika 5 ayat 18, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Bedanya adalah ketika saudara mampu mengucap syukur berdasarkan apa yang terjadi di atas, maka di kondisi sulit sekalipun saudara akan mampu mengucap syukur. Mengapa? Karena engkau yakin dan saya, Tuhan melakukan sesuatu yang baik di atas. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Maka tak peduli aku sakit, tak peduli ada duka dan kematian, aku mau mengucap syukur karena aku tahu apa yang Tuhan perbuat di sana selalu baik bahwasannya. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apalagi rancangannya bukan rancangan kecelakaan tapi damai sejahtera. Maka mau buruk di sini saya tak peduli, sebab yang saya tahu aku mengucap syukur apa yang dia buat dari atas. Termasuk kematian. Adakah orang berani mengucap syukur karena kematian? Tidak ada. Mengapa? Karena orang mengucap syukur berdasarkan apa yang dialami di bawah. Tapi ketika dia rubah orientasi, apa yang Tuhan buat dari atas, Wahyu 14 ayat 13 jadi alasan untuk mengucap syukur ketika mati. Mengapa? Wahyu 14 ayat 13 silakan buka di rumah, saudara akan menemukan. Berbahagialah mereka yang mati sekarang ini, sungguh kata Tuhan. Bayangkan, mati itu disebut berbahagia. Dan dilanjut lagi begini. Sebab Allah menganugerahkan istirahat dari jerih lelah. Berarti apa? Kematian itu Tuhan kerjakan untuk menganugerahkan istirahat. Sehingga ketika orang berduka, dia sekaligus bernyanyi. Mengapa? Karena orang yang kusayang dan dicintai berbahagia, kata Tuhan, dan diperoleh anugerah istirahat. Berapa banyak orang yang andai kata Tuhan tidak kerjakan kematian, akan menjerit di rumah sakit, minta-minta mati dan tidak pernah mati. Yang saya bilang itu, bahwa kalau kita tahu mengucap syukur berdasarkan apa yang terjadi di atas, mau hitam sekalipun warna hidup saudara, engkau akan mampu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, dengan demikian saya mau tutup firman Tuhan ini untuk mengajak begini kepada saudara. Di kondisi COVID-19, lama-lama sudah mulai tidak menggigit kita menyebut lagi COVID-19 karena orang sudah mulai biasa. Pandemi ini dan seterusnya, ada orang yang sedang terisolasi sekarang, barangkali yang ikut beribadah di kanal YouTube ini dan atau apapun yang sedang saudara alami, ada yang dapat pemutusan kerja karena kondisi keuangan perusahaan akibat physical distance atau apapun. Saya mau bilang begini kepada saudara, tetaplah katakan, aku bersyukur bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengapa? Karena saya mengucap syukur bukan soal warna kelam yang aku alami, bukan soal jatuh bangun yang kurasakan di sini, tapi aku mengucap syukur karena imanku percaya yang Tuhan rancangkan bukan kecelakaan, melainkan damai sejahtera. Terpojok memang aku di tempat isolasi sana, tapi yang saya tahu Tuhan sedang bekerja untuk meningkatkan metabolisme tubuhku supaya mampu mengalahkan virus ini. Apapun, engkau akan mampu mengucap syukur ketika tahu tentang hal-hal baik yang Tuhan buat dari atas. Selamat mengucap syukur, sebab bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Syukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah.
Umat Tuhan, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut serta sikap sempurna, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, dalam kebersamaan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ini, di penutupan bulan pelayanan dan kesaksian, firman Tuhan kembali mengingatkan kami tentang berbagai hal yang sudah Tuhan kerjakan dan lakukan dari atas, hingga kami bersyukur untuk semua perkara-perkara ajaib yang kami terima dari Tuhan. Kami bersyukur untuk pelayanan kesaksian Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, untuk semua karya yang Tuhan buat melalui berbagai program kerja yang dilaksanakan. Kami bersyukur bahkan satu pekan yang lalu dilindungi oleh Tuhan, dan kami boleh dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan. Engkau yang memungkinkan kami boleh bersekutu di rumah masing-masing melalui berbagai fasilitas yang kami dapatkan, termasuk melalui kanal YouTube ini dengan tim IT yang turut ambil bagian, tim yang dibentuk dan bersama-sama hingga menyiapkan dan memungkinkan penayangan ibadah ini dapat dilakukan. Banyak hal tak terkatakan mengungkapkan dari mulut kami yang fana ini tentang perbuatan-perbuatan yang ajaib. Maka bersama dengan semua umat Tuhan yang tertunduk saat ini di rumah masing-masing, kami mau mengangkat syukur kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus untuk semua kasih karunia dan anugerah yang Tuhan buat dalam hidup kami, untuk kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan, untuk nafas kehidupan yang Tuhan beri, untuk kekuatan dan pengharapan menghadapi kondisi yang tak mudah ini. Engkau Maha Baik, terpuji-pujilah Engkau. Karena itu bersama dengan semua kami mau berdoa untuk menyerahkan Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk semua upaya yang dilakukan berhadapan langsung dengan kondisi COVID-19 ini. Fokus pemerintah ada di kondisi ini. Kami mau berdoa bukan saja pemerintah, Pak Jokowi dan semua pihak, tapi juga seluruh aparat keamanan TNI Polri, bahkan juga mereka-mereka yang berada di garda depan, para tenaga medis dan dokter juru rawat di rumah-rumah sakit, di klinik dimanapun, bahkan mereka relawan yang saat ini bekerja di lapangan. Untuk mereka kami mohonkan Tuhan berkenanlah memberkati dengan hikmat, kemampuan dan kekuatan, supaya melalui pemerintah kami dan semua mereka yang ada dan mengerjakan tanggung jawab bersama-sama ini, bahkan dengan kesediaan kami untuk berupaya tetap di rumah dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat kami kerjakan, kami boleh saling menopang untuk bahu-membahu memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tapi sekarang juga Tuhan, persiapan new normal yang sedang dilakukan di mana-mana, bantulah kami dengan hikmat untuk melihat situasi dan kondisi. Beri kami kemampuan untuk melihat berbagai hal yang harus disiapkan dengan baik. Lalu bersama terus masuk pada gereja-gereja dimanapun berada, mengevaluasi kapan nantinya kondisi ini dapat turut serta gereja terlibat di dalamnya. Kami rindu bersama-sama, tapi juga kami rindu tetap sehat. Maka Tuhan mampukan kami untuk menyiapkan segala sesuatu. Kapanpun dan waktu yang telah dibutuhkan untuk persiapan ini, Tuhan berkati kami. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu, berkati setiap usaha dan kerja yang dilakukan dalam berbagai upaya untuk mendapatkan penghasilan di kondisi-kondisi yang sulit ini. Bukalah tingkap berkat-Mu. Berkati anak-anak kami yang sudah dinyatakan naik kelas,
yang sedang menyiapkan diri untuk tingkatan pendidikan yang lebih tinggi, yang merancangkan sesuatu ketika sudah lulus untuk berupaya mendapatkan pekerjaan, turun-temurun kami, anak cucu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami percaya anak cucu kami tidak akan meminta-minta roti. Engkau yang mengerjakan masa depan untuk anak-anak kami, hanya tolonglah kami untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa bagi turun-temurun kami menggapai masa depan itu. Terima kasih Bapa, mereka yang sakit pulihkanlah, anugerahkanlah hati yang gembira, karena kami percaya hati yang gembira juga adalah obat yang manjur. Tambah-tambahkan juga pengharapan di kondisi-kondisi terisolasi atau juga sedang mengalami kondisi sangat sulit saat ini, di kondisi sakit mereka. Mereka yang juga sedang berduka saat ini, hiburkanlah, kuatkanlah, berikanlah mereka kekuatan kembali untuk berdiri, menatap masa depan yang Tuhan sediakan, melangkah pasca duka untuk diubah mengalami sukacita, bergerak maju menyongsong masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, berkati semua pihak yang saat ini terlibat menyiapkan seluruh bahan-bahan, termasuk pengambilan gambar hingga berlangsungnya ibadah ini dengan baik. Tuhan berkati tiap-tiap orang yang telah berupaya ini, para presbiter, pemusik, pemandu lagu, audio, lighting, kameramen, dan semua orang yang turut ambil di dalamnya. Tuhan, kami mau meyakini dengan iman bahwa pekerjaan-pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan ketika Engkau mempercayakan kepada kami meyakini bekerja untuk Tuhan, jeripaya kami tidak sia-sia. Berkati tiap orang yang telah memberi diri luar biasa untuk tanggung jawab ini. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Ini doa kami, ini mohon hati kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur 54 ayat ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Engkau yang maha mulia, sungguh besar karunia-Mu.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Tuhan selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi para majelis jemaat, agar dapat mengelola dan menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Ringkasan warta jemaat hari ini, segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu keempat sesudah Pentakosta 28 Juni 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain. Pertama, berita duka cita. Segenap majelis dan jemaat GPIB Piniel Palembang turut berbelasungkawa atas berpulangnya ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Ian Alo Tiranda. Almarhum adalah kakak dari Bapak Toban Tiranda, jemaat sektor 3 pada usia 75 tahun di Medan dan telah dimakamkan di Medan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Kedua, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Piniel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ketiga, persembahan. Bagi Bapak, Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat atau melalui rekening Gereja GPIB Piniel Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap di rumah masing-masing dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Demikian ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kembali dalam kehidupan sehari-hari dan mengerjakan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tinggal sertaku hari telah senja, makin turun Tuhan tinggalkan, lain pertolongan tiada ku tabur. Penolong tinggal sertaku, aku perlukan Dikau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang saudaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami undang Allah yang Rahmini, salah. Rahmini. Rahmini nama sopo iku? Rahimi. Ulang. Rahmini. Jemaat kami